Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-6 chapter ke-13. Di chapter ini bakal dibahas tentang keadaan Desa Rabi bagian ke-6. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Hakuto dan juga Tahara telah berencana untuk memeriksa keadaan Desa Rabi bagian belakang menggunakan mode transparan agar kehadiran mereka tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan para pekerja yang ada di sana. Dan di bagian belakang Desa Rabi itu, ternyata tempat itu adalah area rumah sakit yang saat ini dikuasai oleh Yu. Lalu saat Hakuto dan juga Tahara sampai di area rumah sakit, mereka pun lalu melihat Putri Cake yang sedang membagikan air minum kepada semua orang dengan sangat ramah. Dan saat itu Putri Cake terlihat benar-benar tulus. Bahkan Putri Cake saat itu terlihat sangat akrab dengan para pasien dan juga semua orang tua yang ada di sana. Sedangkan Hakuto dan juga Tahara yang telah melihat semua hal itu, mereka pun malah merasakan sangat tidak nyaman. Karena mereka tidak menyangka jika semua orang telah tertipu dengan sikap hangat dan juga senyum manis dari Putri Cake dan juga Yu. Padahal sebenarnya sifat mereka berdua itu sangatlah kejam dan juga sangat suka membunuh. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung bertanya kepada Tahara, tindakan apakah yang seharusnya mereka ambil dalam menghadapi masalah dengan kerajaan Zenobia. Tetapi sayangnya di sini, Tahara tidak memberikan saran apapun. Dan malahan Tahara bilang kepada Hakuto, jika dia sangat yakin jika ide dari tuannya akan jauh lebih baik daripada ide miliknya, sehingga dia malu untuk memberikan saran kepada tuannya, karena pasti sarannya itu tidak akan lebih baik daripada saran milik bos Hakuto. Sedangkan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat bingung, karena sebenarnya Hakuto sangat berharap saran dari Tahara, dan malahan sampai saat ini Hakuto tidak memiliki rencana apapun. Lalu setelah itu, Hakuto dan juga Tahara pun langsung melanjutkan pengawasan mereka ke area belakang Desa Rabi. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya sampailah mereka ke area penggalian sumur. Dan sumur itu saat ini sedang digali oleh orang-orang dari geng Mole. Dan dulunya geng Mole adalah kelompok bandit yang sangat terkenal di kerajaan Holy Light. Dan kelompok ini dipimpin oleh Womungol. Tetapi saat ini, mereka ini telah menjadi pekerja di Desa Rabi dan di bawah pengawasan dari Luna. Dan setelah Hakuto melihat keadaan penggalian sumur yang berjalan dengan sangat baik, dia pun lalu mengajak Tahara untuk melanjutkan pengawasan mereka ke area selanjutnya. Dan setelah mereka selesai melihat-lihat keadaan area belakang desa, Hakuto pun lalu mengajak Tahara untuk menuju ke area yang masih kosong. Tetapi Tahara yang mengetahui hal itu, dia pun langsung bertanya kepada Hakuto, apa tujuan Hakuto datang ke tempat ini, padahal area ini masihlah kosong. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun dengan santai lalu bilang kepada Tahara. Hakuto bilang bahwa sebelumnya dia telah berjanji kepada aku jika dia akan membuat kolam berenang untuk aku. Dan kolam berenang itu akan dia buat menggunakan skill modifikasi area di tempat ini. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung mengaktifkan fitur admin dan langsung memilih model kolam berenang yang akan dia buat. Dan setelah Hakuto selesai memilih, dia pun langsung menerapkannya di area kosong itu. Dan dalam sekejap kolam berenang ukuran besar langsung tercipta seketika. Lalu setelah itu, Hakuto pun bilang kepada Tahara. Hakuto bilang bahwa untuk saat ini kolam berenang ini tidak dibuka untuk umum, tetapi hanya dibuka untuk keluarga mereka saja. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Tetapi di sini Tahara sedikit agak terkejut
karena ternyata Hakuto memanggil mereka dengan sebutan keluarga. Padahal sebelumnya, Hakuto hanya memanggil mereka dengan sebutan seorang asisten. Dan setelah semua urusan selesai, Hakuto pun langsung pamit kepada Tahara, karena dia masih memiliki banyak urusan dengan Madam Butterfly. Di sisi lainnya, di dalam kasino saat ini, Yuya saat ini sedang sangat sibuk mendekorasi kamar miliknya. Dan di dalam kamarnya itu, dia telah menyiapkan banyak sekali konsol game, novel, komik, dan juga poster-poster anime idolanya. Bahkan ada salah satu poster yang dibuat oleh Kondo dalam ukurannya sangat besar. Dan poster itu ternyata adalah poster dari karakter game kesukaannya, yaitu Santori-chan. Tetapi tidak lama setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Yuya. Dan hal ini membuatnya sangat kesal. Dan orang yang mengetuk kamar Yuya, ternyata orang itu adalah Kyon. Karena Kyon ingin mengantarkan sarapan untuk Yuya. Tetapi Yuya yang mendengar suara Kyon dari luar, dia pun menjadi sangat gugup. Karena ternyata Yuya tidak terbiasa berkomunikasi dengan seorang wanita yang asli. Lalu Yuya dengan sangat gugup, dia pun bilang kepada Kyon bahwa saat ini dia sedang sangat sibuk dan tidak bisa diganggu. Sedangkan Kyon yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu Kyon bilang kepada Yuya bahwa dia akan meletakkan sarapan Tuan Yuya di depan pintu kamarnya. Dan setelah Kyon meletakkan sarapan itu, dia pun langsung pergi menemui Momo. Lalu setelah mereka bertemu, Momo pun langsung bertanya kepada Kyon, apakah Tuan Yuya masih belum mau keluar dari kamarnya? Dan Kyon pun lalu menjawab. Kyon bilang kepada Momo bahwa sepertinya Tuan Yuya tidak akan pernah mau untuk meninggalkan kamarnya. Dan dia juga sangat heran kenapa Tuan Hakuto selalu saja membawa orang-orang yang memiliki sifat yang sangat aneh. Tetapi Momo, dia pun langsung membantah hal itu. Momo bilang kepada Kyon bahwa dia sangat yakin jika orang-orang yang dibawa oleh Tuan Hakuto, pastilah orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan belum lama ini, dia juga merasakan sangat kagum kepada keajaiban yang telah dilakukan oleh Tuan Hakuto, yang telah berhasil membuat kuil emas. Dan kemungkinan Tuan Hakuto itu adalah Raja Iblis Lucifer. Dan Kyon yang mendengar hal itu, ternyata dia juga sangat meyakini hal itu. Bahkan Kyon bilang kepada Momo, jika tidak ada orang lain selain Tuan Hakuto yang bisa membuat keajaiban sehebat itu. Dan yang dia tahu Raja Iblis Lucifer atau Malaikat Jatuh, dia itu adalah seseorang dalam legenda yang memiliki kekuatan yang paling hebat. Bahkan kekuatannya melebihi 3 malaikat utama yang saat ini disembah oleh kerajaan Holy Light. Tetapi walaupun Tuan Hakuto itu adalah Raja Iblis Lucifer yang terkenal sangat jahat, tetapi dia dan semua warga desa Rabi memuja Tuan Hakuto sebagai dewa keberuntungan dan juga kemakmuran. Karena tanpa adanya Tuan Hakuto, maka mereka tidak akan bisa semaju ini. Lalu setelah itu, Momo juga bilang kepada Kyon. Momo bilang kepada Kyon bahwa dia juga sebelumnya telah mendengar sebuah informasi. Dan informasi itu mengatakan jika Tuan Hakuto telah berhasil merebut wilayah desa tetangga. Bahkan Tuan Hakuto juga akan menggunakan wilayah tersebut untuk memperluas lahan pertanian. Sedangkan Kyon yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Bahkan dia awalnya sangat tidak percaya. Tetapi Momo dengan tegas bilang kepada Kyon. Momo bilang bahwa yang dia tahu apapun yang dikatakan oleh Tuan Hakuto, maka semua itu pastilah benar. Di sisi lainnya, saat ini Madam Butterfly akhirnya mulai memasuki wilayah kasino. Dan walaupun dia ini adalah salah satu bangsawan terkaya, tetapi saat dia masuk ke dalam kasino yang sangat mewah, ternyata dia masih merasa sangat gugup. Bahkan di dalam hatinya pun dia berkata, jika orang yang telah membuat kuil emas ini, orang ini pasti memiliki kekuatan yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada awan. Dan dia sangat yakin jika Hakuto ini adalah Raja Iblis Lucifer yang asli. Lalu tidak lama setelah itu, Madam pun akhirnya sampai di depan lift. Dan dia pun lalu bertanya sebenarnya apa kegunaan dari alat yang disebut elevator ini. Dan saat dia mulai menaikinya, ternyata hal itu membuatnya sangat kagum. Karena ternyata alat yang bernama elevator ini bisa mengantarkannya ke lantai atas dengan sangat cepat, bahkan tanpa perlu menggunakan sihir terbang.
Dan lantai yang dituju oleh Madam Butterfly adalah lantai 14, karena di sana dia sudah ditunggu oleh Hakuto. Dan saat dia sampai di lantai 14, dia pun langsung disambut oleh Hakuto. Dan setelah mereka duduk berhadapan, Madam pun akhirnya memulai pembicaraan. Dan Madam bilang kepada Hakuto bahwa sebelumnya dia telah mendengar sebuah informasi tentang pencapaian Hakuto di wilayah bangsa utara. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun dengan santai lalu menjawab. Hakuto bilang kepada Madam bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan baginya semua hal itu hanyalah seperti membuang tumpukan logam yang tidak terpakai. Tetapi Madam yang mendengar hal itu, dia pun masih sangat kagum kepada Hakuto. Karena yang dia tahu bahwa malaikat tiruan yang telah dipanggil oleh kerajaan Stardom of Light, malaikat itu bukanlah tumpukan besi biasa, tetapi sebuah senjata yang sangat berbahaya. Lalu setelah itu, Madam pun langsung memberitahu Hakuto. Madam bilang kepada Hakuto bahwa Dr. Yu telah memberikannya sebuah obat kulit yang bernama toner. Dan karena khasiatnya yang sangat luar biasa, akhirnya toner itu pun telah menjadi rebutan di kalangan para bangsawan wanita. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa tertawa. Dan Hakuto bilang kepada Madam Butterfly bahwa kedepannya dia juga akan menyiapkan kosmetik yang lebih banyak lagi, seperti pelembab, lotion, tabir surya, pembersih, bedak, lipstik, cat kuku, parfum, dan juga yang lainnya. Dan semua kosmetik itu bisa membuat wanita menjadi sangat cantik. Madam Butterfly mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Bahkan saking antusiasnya, setiap kali Hakuto mengatakan semua itu, dia pun menjadi sampai berdebar-debar. Lalu setelah itu, Madam pun langsung memberitahu Hakuto. Madam bilang kepada Hakuto bahwa sebenarnya adiknya telah memenangkan voucher resort yang telah dilelang beberapa waktu yang lalu. Dan ini telah sesuai dengan rencana mereka. Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia sebenarnya sangat bingung. Karena dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Madam Butterfly dengan voucher resort. Tetapi setelah dia berpikir sejenak, Hakuto pun akhirnya mulai mengingat bahwa dia sebelumnya pernah memberikan sebuah voucher resort untuk MC Bonal. Tetapi dia tidak menyangka jika voucher itu telah menjadi barang yang sangat diincar oleh para bangsawan, bahkan sampai harus dilelang. Tetapi untuk menjaga citranya, Hakuto pun lalu dengan tenang mulai meminum teh yang ada di mejanya dengan sangat elegan. Dan ternyata hal ini membuat Madam Butterfly terpesona oleh karisma dari Hakuto. Bahkan Madam Butterfly sendiri sangat tahu jika sebenarnya tanpa disadari oleh Hakuto, ternyata banyak sekali wanita bangsawan yang sangat tertarik dan ingin tidur dengan Hakuto. Bahkan beberapa wanita itu juga sangat tertarik kepada Tahara. Lalu Madam Butterfly dengan santai bilang kepada Hakuto. Madam bilang bahwa suatu saat nanti dia akan membawa banyak gadis muda untuk datang ke desa Rabi. Dan dia sangat yakin jika mereka akan tertarik kepada Hakuto dan juga Tahara. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun hanya menanggapinya dengan sangat cool. Dan Hakuto juga bertanya kepada Madam, apa pendapat adiknya Madam tentang resort ini. Dan Madam pun lalu menjawab. Madam bilang bahwa adik dan semua pengikutnya sangat menikmati resort ini. Bahkan mereka telah mendapatkan julukan sebagai sang penikmat. Dan perlu diketahui, Madam Butterfly dan juga adiknya adalah dua saudara yang telah terpisah. Dan mereka ini berada di dua faksi bangsawan yang berbeda. Lalu setelah itu, Madam pun langsung memberitahu Hakuto. Madam bilang bahwa dia telah berdamai dengan bangsawan militer, yaitu bangsawan Komandan Arts. Dan tujuannya mau berdamai dan juga membentuk aliansi adalah karena dia tidak mau bangsawan militer akan menjadi penghalang bagi Hakuto ke depannya, sehingga lebih baik untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Hakuto langsung memberikan sebuah peringatan kepada Madam. Hakuto bilang kepada Madam bahwa saat ini yang akan mendapatkan banyak keuntungan adalah pihak musuh mereka, karena musuh mereka pasti akan memanfaatkan kekacauan saat ini. Bahkan walaupun mereka telah mengirimkan banyak perbekalan untuk para bangsawan militer yang tinggal di wilayah tandus seperti Komandan Arts, tetapi tetap saja mereka akan terus kesulitan untuk bertahan hidup di tempat itu. Dan sebenarnya akan lebih mudah bagi mereka
untuk memberikan para bangsawan militer sebuah pekerjaan untuk menjadi tentara bayaran, daripada mereka harus mengurusi wilayah mereka yang sangat tandus. Madam yang mendengar hal itu, dia pun langsung bertanya kepada Hakuto, apakah Hakuto mau memberikan pekerjaan kepada mereka semua? Dan Hakuto pun dengan santai lalu menjawab. Hakuto bilang bahwa kedepannya dia mau memberikan pekerjaan untuk mereka. Sedangkan Madam Butterfly yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Madam bilang kepada Hakuto bahwa untuk memberikan pekerjaan kepada bangsawan militer yang sangat banyak, maka dibutuhkan juga uang yang sangat banyak. Tetapi Hakuto bilang kepada Madam, Hakuto bilang bahwa memang benar saat ini keuangan mereka tidak cukup untuk menangani bangsawan militer. Tetapi jika mereka bisa merebut tambang yang dimiliki oleh beberapa bangsawan, maka mereka bisa menangani masalah ini. Dan Hakuto juga dengan santai memberitahu Madam, jika saat ini ada seseorang bangsawan yang telah cukup berani untuk mengirimkan beberapa pencuri untuk masuk ke dalam desa Rabi. Madam Butterfly mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi Hakuto dengan cepat, dia pun langsung mengeluarkan sebuah peta dan mulai menunjukkan semuanya kepada Madam. Dan Hakuto bilang kepada Madam bahwa di wilayah barat kerajaan Holy Lake, di sana ada sebuah keluarga bangsawan yang telah berani menentang mereka. Dan keluarga bangsawan itu memiliki tambang yang cukup banyak. Dan sebagai balasannya, maka dia memiliki sebuah rencana untuk mengambil alih tambang itu, walaupun nantinya akan terjadi peperangan dengan skala yang cukup besar. Madam yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Lalu Hakuto dengan sangat santai, dia pun lalu bilang kepada Madam Butterfly. Hakuto bilang bahwa keluarga bangsawan itu adalah keluarga bangsawan Dona. Dan keluarga bangsawan Dona telah bersiap untuk berperang dengan mereka, sehingga dia tidak punya pilihan selain melawan untuk melindungi desa Rabi. Dan setelah itu, Hakuto pun dengan tatapan yang sangat serius, dia pun langsung meminta sesuatu hal kepada Madam Butterfly. Hakuto meminta Madam untuk menyebarkan sebuah rumor kepada para bangsawan. Dan rumor itu harus mengatakan jika Raja Iblis Hakuto saat ini sedang sangat marah kepada para bangsawan yang telah mencoba menentang desa Rabi. Dan alasan Hakuto ingin menyebarkan rumor ini adalah agar musuh mereka menjadi sangat waspada. Madam Butterfly yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung mengerti. Dan Madam juga bilang kepada Hakuto bahwa dia sangat yakin jika adanya rumor ini, pastilah bangsawan Dona akan sangat waspada terhadap mereka. Dan untuk merayakan rencana mereka ini, Hakuto pun langsung mengajak Madam untuk minum-minum. Tetapi saat Madam melihat minuman itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena dia sangat tahu jika minuman itu sangatlah langka dan juga mahal. Dan minuman itu disebut dengan minuman roh api. Dan minuman roh api hanya ada di wilayah Animania dan sangat sulit didapatkan di wilayah manusia. Dan saat mereka sedang minum-minum, Hakuto pun lalu memberitahu Madam. Hakuto bilang bahwa setelah ini, dia berencana untuk pergi kembali ke wilayah bangsa utara. Madam yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Dan saat mereka selesai minum-minum, Madam pun akhirnya pergi meninggalkan Hakuto. Tetapi saat Madam pergi meninggalkan Hakuto, tiba-tiba saja Luna datang menemui Hakuto, dan mereka pun langsung mengobrol. Dan alasan Luna datang menemui Hakuto adalah karena dia ingin berterima kasih kepada Hakuto atas semua yang telah dilakukan oleh Hakuto untuk membantunya. Mulai dari kejadian di wilayah bangsa utara sampai yang terjadi di desa Rabi. Bahkan tiba-tiba Luna dengan malu-malu bilang kepada Hakuto. Luna bilang bahwa sepertinya dia telah jatuh cinta kepada Hakuto. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut dan juga syok. Sedangkan Luna yang telah mengatakan semua hal itu kepada Hakuto, dia pun dengan malu-malu bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto itu telah mencuri hati seorang wanita tercantik di dunia ini. Dan Hakuto tidak boleh membuatnya kecewa. Dan setelah Luna mengatakan semua hal itu, dia pun langsung pergi meninggalkan Hakuto sambil berlari karena dia merasa sangat malu. Sedangkan Hakuto yang saat ini sedang sangat syok, dia pun lalu merasakan kehadiran seseorang yang sedang bersembunyi. Lalu Hakuto dengan santai menyuruh orang itu untuk segera keluar. Dan ternyata orang itu adalah Eagle.
Lalu setelah itu, Eagle pun dengan sangat gugup bertanya kepada Hakuto. Eagle bertanya, apakah dia boleh tetap tinggal di desa Rabi? Karena saat ini sayapnya sudah mulai tumbuh kembali, dan dia takut orang-orang di desa Rabi akan takut kepada dirinya. Tetapi Hakuto dengan santai lalu menjawab. Hakuto bilang bahwa hal itu bukanlah masalah, dan Eagle boleh tetap tinggal di desa Rabi. Tetapi Eagle yang mendengar hal itu, dia awalnya masih sangat ragu dengan hal itu. Dan karena Hakuto yang terus meyakinkan Eagle, Eagle pun akhirnya menjadi sangat yakin. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung bertanya kepada Eagle tentang rasnya. Dan Eagle pun dengan gugup mulai menjelaskan semuanya kepada Hakuto. Eagle bilang bahwa di dalam legenda, dulunya ras Beastman elang pernah terbang bersama dengan malaikat Ember. Dan ternyata hal itu telah memicu kemarahan dari para iblis, sehingga para iblis terus memburu para Beastman elang sampai mereka hampir punah. Dan saat ini sebagian ras Beastman elang yang masih tersisa, mereka pun terbang ke berbagai daerah dan ikut ke dalam ras lainnya untuk menyelamatkan diri mereka. Bahkan ras mereka juga sangat dimusuhi oleh para Beastman Animania, karena para Beastman yang ada di sana menganggap jika ras Beastman elang itu sebagai ras Beastman yang terkutuk, karena mereka bisa mengundang para iblis untuk masuk ke wilayah Animania. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Lalu Hakuto bilang kepada Eagle bahwa mulai saat ini Eagle akan tinggal di desa Rabi, dan Eagle tidak perlu khawatir dengan hal-hal itu. Dan setelah mengatakan hal itu, Hakuto pun langsung pergi meninggalkan Eagle. Sedangkan Eagle dengan tatapan kagum, dia pun langsung menatap ke arah Hakuto. Dan di dalam hatinya Eagle berkata, jika Luna telah jatuh cinta kepada seorang pria yang sangat luar biasa. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.